Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tahun 1945 ketika ditentukan adanya Badan Keamanan Rakyat BKR pada tanggal 22 Agustus 45 dan diumumkan pada tanggal 23 Agustus, kami para pelajar sekolah menengah tinggi di Jakarta dan juga para mahasiswa Ikadaigaku, yaitu Sekolah Kedokteran Tinggi Jakarta, banyak kemudian bergabung di dalam BKR itu. Tentu di dalam BKR itu lebih dahulu juga bergabung para mantan anggota Tentara PETA, Tentara Pembela Tanah Air yang dibentuk Jepang, dan Heiho. Pokoknya pemuda-pemuda Indonesia yang
pada waktu tahun 45 itu berniat dan bertekad untuk membela kemerdekaan bangsa, banyak bergabung di dalam Badan Keamanan Rakyat. Nah, pada satu hari bulan Oktober, kami waktu itu di BKR Cikampek, saya dan 3 orang kawan dari Sekolah Menengah Tinggi Jakarta itu mendapat tugas untuk membantu mendampingi Saudara Abu Bakar Lubis, seorang mahasiswa Ikadai Gaku yang juga di BKR. Kami mendapat tugas untuk mengambil mesu dari Jogja karena BKR Jakarta sudah tidak bisa berfungsi normal karena tentara Nika Belanda sudah banyak dan tentara Inggris di Jakarta sudah banyak berseliweran dari kita BKR yang aktif itu di Cikampek. Ketika kami ke Jogja, di sana saya membaca adanya pengumuman markas besar tentara MBT yang dipimpin oleh Pak Urip Sumoharjo bermaksud membuka pendidikan perwira untuk TKR. Saya dan beberapa teman ini merasa tertarik. Oleh karena itu, setelah kami kembali di Cikampek, kami lapor pada atasan kita, apakah kami boleh turut mendaftarkan di Jogja, masuk di pendidikan itu. Nah, kami diizinkan, kami kembali lagi ke Jogja. Kemudian kami mendaftar, langsung ada pemeriksaan. Dan kebetulan di antara 3 itu saya diterima. Langsung ada di situ, dia nggak kembali lagi. Dari saya sendiri tinggal 2 orang kembali ke Cikampek. Nah, itulah asal mulanya saya bergabung ke apa yang kemudian dinamakan Akademi Militer Jogja. Kalau Anda tahu Jogja, dekat Stadion Tridosono, di zaman Belanda ada apa yang disebut Kristel Gemulo. Kemudian setelah merdeka itu dipakai oleh SMA Bob Kri. Nah, selain itu dekatnya Kristel Gemulo itu ada di zaman Belanda Normal School. Ini ketika zaman Jepang, oleh Jepang dipakai bagian asrama Jepang. Itulah yang kemudian dipakai mula-mula untuk kita diperiksa, kemudian langsung kita masuk asrama di situ. Itu yang mendaftar banyak sekali. Karena kebetulan waktu bulan Oktober, November 45 itu ada Kongres Pemuda di Jogja. Di antara sekian banyak yang mendaftarkan, yang diterima sejumlah 442 orang. ...442 orang yang diterima itu kemudian dibagi dalam 2 kompi, kompi 1 dan kompi 2. Karena tujuan semula itu adalah membentuk komandan-komandan seksi yang sekarang namanya peleton. Zaman itu batalion terbagi dalam kompi, kompi terbagi dalam seksi. Kalau sekarang kan kompi terbagi dalam peleton. Jadi di kompi 1 ada 3 seksi, di kompi 2 juga ada 3 seksi. Saya masuk di seksi 2, kompi 2. Kompi 1 di Bob Kri itu. Kompi 2 itu asramanya di yang saya bilang normal school itu. Kuliah pelajaran itu dilakukan di dekatnya kompi 1. Kami sesuai dengan acara bahwa pendidikan ini tertuju untuk membentuk perwira-perwira yang siap memimpin seksi-seksi di lapangan untuk melakukan perang gerilya, maka pada permulaan langsung kami mendapat banyak latihan di lapangan.
bagusnya adalah bahwa pimpinan telah menetapkan sebagai komandan kompi dan komandan seksi itu perwira-perwira mantan atau bekas peta itu. Di kompi 1 pimpinannya adalah Kapten Setiadi. Dulu zaman Jepang di peta Sudanso, dan seksi-seksinya dipimpin oleh Letnan Sudarnoko, Letnan Sudiono, dan satu lagi yang saya lupa. Kalau kompi 2 dipimpin oleh Kapten Cahirjan. Dulu Sudanso juga. Jadi komandan kompi kami, baik kompi 1 maupun kompi 2 adalah mantan Sudanso di peta. Di kompi 2, komandan seksi 1, Letnan Urep, komandan seksi 2, Letnan Ramlan, komandan seksi 3, Letnan Suwarto. Nah, kalau komandan kompinya di masa peta adalah Sudanso, maka para komandan seksi itu yang sekarang berpangkat letnan di masa peta adalah Sudanso. Jadi betul-betul sudah dilatih lapangan oleh Jepang, dan kita tahu semua bagaimana Jepang melatihnya. Jadi giat sekali kita, di samping latihan pagi dan siang juga ada latihan malam hari. Latihan umumnya dilakukan di dulu namanya lapangan skep, itu di sebelah utara kota Jogja zaman itu. Latihan yang dilakukan pada waktu itu ya, pertama dengan sendirinya dilakukan latihan baris berbaris. Karena dengan latihan baris berbaris itu ditanamkan disiplin. Karena kami kan semua umumnya dari sipil waktu itu. Memang ada 1-2 orang yang sudah pernah jadi peta juga masuk, tapi kebanyakan sipil. Jadi untuk merubah sikap dan sifat sipil ke militer itu memang digunakan latihan baris berbaris. Nah, di samping latihan baris berbaris, di lapangan latihan perang-perangan, bahasa Jepang kyoreng, yaitu serangan. Satu peleton ya, satu seksi dulu menyerang sasaran. Nah, itu serangan itu biasanya mulai kita berdiri, berjalan, tapi makin mendekati sasaran, merangkak, dan merangkaknya makin rendah, terus pada dekat itu serbu. Itu saben hari untuk dibiasakan, dilakukan secara efektif dan baik di dalam berbagai macam kondisi lapangan. Waktu pertama kali itu diutamakan latihan lapangan itu karena sasaran dari pimpinan adalah kita menjadi komandan seksi yang cakep di dalam melakukan serangan. Memang kalau yang dinamakan pelajaran teori ada. Pelajaran teori itu bongkar pasang senjata dan menembak dengan senjata. Senjata karabin M95 itu larasnya pendek dan ada juga senapan laras panjang, kalibernya 6,5, dan kemudian ada namanya karabin mitralyur. Itu mitralyurnya pada tingkat seksi. Kami terutama dibiasakan menembak dengan 3 senjata itu, yaitu karabin, senapan, dan karabin mitralyur (KM). Selain itu tentu pistol, latihannya pada waktu di skip itu. Tapi ya itu, senjatanya terbatas, mesinnya juga terbatas. Nah, itulah keterbatasan yang kita alami di dalam pendidikan senjata. Kita latihan dasar ini selama 3 bulan. Dan setelah itu kami ditasir. Ditasir itu ditempatkan di pasukan yang sudah ada. Nah, kebetulan saya kena ditasiring di Mauspati dekat Madiun. Saya dan 6 orang di Batalion Mauspati selama sebulan. Di situ kami sebagai prajurit biasa terus jaga asrama dan sebagainya. Nah, setelah itu kembali mulai pendidikan kuliah-kuliah, tapi latihan ini tetap dipelihara. Paling enggak 2 kali seminggu ada. Kalau dalam latihan lapangan itu kami dipimpin dan dididik, dilatih oleh perwira-perwira mantan peta, hasil pendidikan Jepang yang keras. Kalau untuk pelajaran teori, pimpinan telah memilih mantan perwira, ini umumnya berasal dari Knel, tentara zaman Belanda. Tentara Knel itu ada perwira-perwira yang dia ajak untuk melatih atau mendidik di akademi militer. Oleh pimpinan, oleh Markas Besar Tentara, telah ditetapkan Pak Suwardi. Pak Suwardi itu di zaman Knel, zaman Belanda, berpangkat kapten. Kemudian di situ Pak Suwardi sebagai direktur diberi pangkat jenderal
Jenderal Mayor Suwardi. Zaman itu ya belum ada pangkat Mayor Jenderal, kita masih mengikuti Belanda dan belum ada Brigadier Jenderal. Jadi di bawah Jenderal Mayor adalah kolonel. Nah, Pak Suwardi dibantu oleh Kolonel Samijo, juga dari mantan Knil. Pak Suwardi dan Pak Samijo itu hasil pendidikan Belanda, KMA di negeri Belanda. Dan mereka perwira Knil, hasil pendidikan Koninklijke Militaire Academie Breda di Belanda. Di samping itu kemudian Pak Suwardi mengangkat perwira mantan Knil yang bisa diandalkan untuk mengajar kita teori. Yang penting adalah untuk pelajaran ilmu taktik. Di dalam ilmu taktik itu Pak Suwardi sendiri turut mengajar utama, tapi di samping itu kemudian dia angkat Pak Ismail, mantan Knil yang dari Madura, diberi pangkat Mayor Ismail. Di samping itu ada dari Mangkunegaran, Mayor Sukasno. Ini yang bersama Pak Suwardi mengajar ilmu taktik. Terus ilmu bumi militer. Pak Suwardi sendiri yang kemudian yang ngajar juga mempelajari kondisi geografi untuk kepentingan militer. Jadi pada waktu itu umpama saja dibicarakan tentang kondisi medan, khususnya di Jawa, karena kita nanti harus pimpin gerilya yang di Jawa dan kita menghadapi Belanda terutama di Jawa. Dari kondisi lapangan di Pulau Jawa itu betul-betul harus kita ketahui dan dihubungkan dengan keperluan militer. Ketika saya melakukan long march ini dengan Siliwangi ke Jawa Barat, saya menarik manfaat dari pelajaran itu, karena dengan begitu maka melalui tempat-tempat yang penting yang sudah kita bicarakan dan ilmu bumi militer ketika menghadapi Belanda. Kemudian ada pelajaran yang bersangkutan dengan kesehatan, terutama kesehatan lapangan penting. Untuk itu seorang dokter dari PETA, dia bukan dari Knil, Letnan Kolonel Dr. Ibrahim Ersan, itu mendidik kita tentang hal-hal yang bersangkutan dengan kesehatan untuk di lapangan penting. Sampai itu ilmu pionir. Ini semua kita dapat pelajaran dari mantan Bintara Knil. Bintara Knil itu dari dulu zaman Knil mereka sersan mayor atau sersan, sekarang sudah diangkat menjadi letnan Sugondo mendidik ilmu senjata. Ada juga Kapten Muhammad Nur mendidik seni. Ini yang memberikan pendidikan tentang pelajaran seni lapangan dan pelajaran persenjataan. Di samping itu oleh Pak Suwardi sebagai pimpinan Akademi Militer dianggap penting bahwa kita harus tahu mengenai hukum internasional. Untuk itu maka Pak Suwardi meminta bantuan dari Universitas Gadjah Mada. Waktu itu embrionya mulai jalan. Di sana ada pengajar-pengajar yang kemudian diminta, ada Profesor Djoko Sutono yang mendidik kita dan lainnya. Kami kemudian mendapat pendidikan di sekolah olahraga di Sarangan. Kami kan mulainya November 45, kurang lebih 6 bulan. Maka sekitar bulan Mei tahun 46 diadakan ujian. Terus yang ada itu di Kompi 1, Kompi 2 diuji untuk sebagian dulu pergi ke Sarangan. Tujuan pendidikan di Sarangan dilakukan di sekolah olahraga adalah memberikan pendidikan dan latihan olahraga baik kita sebagai taruna, calon perwira, takap jasmani dan rohani. Dan selain itu pelajaran bahasa asing, karena di Sarangan itu ada masyarakat Jerman sisa dari zaman Jepang yang ada di sana. Oleh pimpinan Akademi Militer dan Sora ada nyonya-nyonya tuan-tuan Jerman yang kemudian mengajar kita pelajaran bahasa asing, bahasa Jerman dan bahasa Inggris dan pelajaran olahraga. Jadi kurang lebih pertengahan tahun 46 sudah terpilih sejumlah taruna yang menjadi batch, jadi bagian pertama. Ketika kami ada di Sarangan kurang lebih 100 orang, ada kemudian dulu waktu itu namanya belum taruna, masih kadet, itu oleh pimpinan atas permintaan Jenderal Mayor Dr. Mustopo itu dibawa ke front Bandung Utara, sekitar Lembang, dan di sana mereka sekitar 3 bulan mengalami tugas-tugas lapangan, perang, membantu tentara yang ada menghadapi tentara Belanda yang ada di Bandung Utara. Dan kemudian waktu Belanda melakukan serangan agresi pertama, setelah grup Sarangan itu kembali ke Jogja pada tanggal 21 Juli tahun 47, Belanda melakukan serangan yang oleh Belanda dinamakan aksi polisionil pertama, oleh kita namakan perang kemerdekaan pertama. Waktu itu kami
kami semua para taruna melakukan tugas di lapangan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang waktu itu pimpin Jogja. Beliau minta pada Pak Suwardi supaya para taruna bisa ditugaskan ke desa-desa di daerah Yogyakarta untuk mempersiapkan rakyat melakukan perang rakyat, perang gerilya. Jadi karena itu kami kemudian ditugaskan di macam-macam kapanewon di daerah Jogja untuk mempersiapkan kalau Belanda sampai masuk Yogyakarta, rakyat siap untuk melakukan perang rakyat semesta. Akan tetapi waktu itu Belanda baru sampai Magelang. Terus sudah ada ceasefire, sudah ada penghentian tembak-menembak, sehingga di dalam perang kemerdekaan ke-1 itu Belanda tidak sempat masuk Jogja. Jadi karena itu setelah jelas bahwa ada ceasefire, perundingan kembali, maka kami sebagai taruna kembali ke sekolah. Setelah kita bertugas di desa-desa di Jogja dan kembali ke asrama untuk mulai pelajaran lagi. Waktu itu ada kawan kita di Kompi S, yaitu Taruna Mulyono namanya. Dia sebelum masuk akademi militer, dia dari sekolah guru, seorang beragama Katolik dan rajin ke gereja. Seninya itu, dia suatu hari yang mengumpulkan kami dari Kompi S, dia bilang, ini saya ngarang lagu Taruna. Kemudian kita nyanyi bersama di situ, dan lagu Taruna inilah dikembangkan sampai sekarang pun saya masih ingat. Biar badan hancur lebur, kita akan bertempur, membela keadilan suci, kebenaran murni. Di warna panji, kita akan berbakti, mengorbankan jiwa dan raga, membela Ibu Pertiwi. Demi Allah Maha Esa, kami dan bersumpah setia membela nusa dan bangsa, tanah tumpah darah. Itu yang dihasilkan sampai sekarang ini. Himne Taruna di Indonesia menggambarkan betul kondisi taruna itu harus apa. Himne Taruna itu adalah gubahan Taruna Mulyono yang kemudian menjadi Kapten Mulyono, gugur sebagai komandan pasukan di Sulawesi kan dalam pencegatan oleh DI di sana pada tahun 50. Kemudian kalau soal pertempuran terjadi lagi ketika pada bulan September 48 PKI berontak di Madiun. Nah waktu itu kami kemudian ditugaskan untuk para taruna untuk turut serta mengatasi pemberontakan PKI. Waktu kita berhadapan dengan PKI, saya mimpin satu seksi firepower, daya tembak yang bisa kita hasilkan dengan seksi kita. Para taruna itu dengan senjata yang terbatas cukup hebat sehingga di pertempuran Sumoulun jembatan ya melintasi Bengawan Solo antara Sukoharjo dan Wonogiri. Itu ada jembatan yang penting. Waktu itu dikuasai PKI. Seksi saya membantu Kompi 3 Batalion Nasui merebut jembatan itu. Daya tembak seksi saya lumayan. Pada tahun 47 setelah selesai serangan Belanda, pimpinan menerima angkatan kedua. Kami yang angkatan pertama dibagi dalam 3 kompi. Kompi S, kompi T, kompi U. Kemudian angkatan kedua itu hanya 1 kompi, yaitu kompi R. Kompi R itu terbagi dalam 2 seksi. Di samping kita belajar teori ilmu taktik gerilya, setelah 47 kami juga dibiasakan untuk memimpin kompi dan bahkan secara terbatas memimpin batalion. Angkatan pertama dilantik sebagai perwira setelah selesai mengatasi PKI pada tanggal 28 November 1948. Dari 442 itu yang dilantik sebanyak 196 perwira muda. Itulah yang dialami oleh angkatan ke-1. Yang saya ingin sampaikan pada bangsa saya, terutama pada para mereka yang bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, adalah marilah kita senantiasa setia
pada negara dan bangsa kita dengan menunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dan memperjuangkan nasib rakyat kita supaya rakyat kita bisa hidup sejahtera, aman, sentosa dalam kondisi kemajuan. Maka karena itu, khususnya bagi semua kita yang bergabung dalam TNI, marilah kita senantiasa setia pada Sabta Marga. Kalau pada seluruh bangsa, saya harapkan untuk selalu setia pada Pancasila, dasar negara. Maka sebagai TNI dan mantan TNI, marilah kita senantiasa setia menjalankan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Sabta Marga, kami adalah warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini yang perlu senantiasa dipegang teguh oleh kita sebagai TNI dan mantan TNI. Kedua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Kami Satria Indonesia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta menjunjung tinggi, serta menghargai keadilan, kebenaran. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, taat pada pimpinan, patuh pada pimpinan, dan menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Kami prajurit Tentara Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Kami prajurit Tentara Indonesia mengutamakan keperwiraan dalam melaksanakan tugas dan senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Sabta Marga ini marilah kita laksanakan sebagai mantan TNI, apalagi sebagai TNI dan sebagai warga negara senantiasa setia pada negara Kesatuan Republik Indonesia dan dasarnya Pancasila, yang berarti kita semua senantiasa mengusahakan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan bagi rakyat seantero. Inilah kemudian dengan begitu berakhir riwayat dari Akademi Militer Jogja. Ditutupnya itu tutup untuk sementara. Maka karena disadari juga bahwa suatu negara itu pasti memerlukan suatu akademi militer, karena ada Akademi Angkatan Laut di Surabaya, maka pada tahun 57 pimpinan Angkatan Darat memutuskan untuk membuka kembali Akademi Militer. Pembukaan itu telah dilakukan pada tanggal 21 November tahun 57. Ketika itu Presiden Soekarno menyatakan, pada saat ini saya buka kembali Akademi Militer dengan angkatan keempat. Nah, itu berarti bahwa Magelang itu adalah kelanjutan dari Jogja. Biar